Salam jumpa bersama saya Marcel Limisa SPD dalam video pembelajaran IPA khususnya IPA Fisika, dan video ini dikhususkan bagi siswa-siswi SMP Negeri 1 SOE kelas 8. Dan untuk awal pembelajaran kita di semester ini itu kita akan membahas dalam bab 1 dengan judul gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Kompetensi dasar 3.1 menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. 3.2 menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. 4.1 menyajikan karya tentang gangguan pada sistem gerak atau upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. 4.2 menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa diharapkan untuk mampu mendeskripsikan konsep gerak lurus. Kedua, siswa diharapkan mampu untuk bisa menghitung jarak tempuh, kelajuan, kecepatan, dan percepatan pada beberapa contoh kasus dengan menggunakan rumus gerak lurus beraturan. Sebab A, gerak benda. 1. Kedudukan, jarak, dan perpindahan. Dalam fisika, kedudukan menyatakan posisi atau letak suatu benda pada saat tertentu terhadap titik acuan. Misalnya, sekarang kalian berada di rumah, jika 1 jam kemudian kamu berada di sekolah, maka kedudukan atau posisimu sudah berubah. Jarak didefinisikan sebagai panjang seluruh lintasan yang ditempuh. Adapun perpindahan merupakan jarak dan arah dari kedudukan awal sampai kedudukan akhir, atau merupakan selisih kedudukan akhir dengan kedudukan awal. 2. Kelajuan dan kecepatan. Dalam percakapan sehari-hari, istilah kelajuan sering dirancukan dengan kecepatan. Padahal dalam fisika keduanya berbeda. Meskipun keduanya memiliki definisi konsep yang berbeda, namun pada gerak lurus, kelajuan dan kecepatan memiliki nilai, simbol, dan satuan yang sama. Kelajuan dan kecepatan dirumuskan V sama dengan S per T, di mana V sama dengan kelajuan atau kecepatan dalam satuan meter per sekon, disimbolkan dengan M per S. S merupakan jarak atau perpindahan dalam satuan meter, disimbolkan dengan huruf M kecil. T merupakan waktu dalam satuan sekon, disimbolkan dengan huruf S kecil. Berikut, kelajuan rata-rata adalah hasil bagi lintasan total yang ditempuh suatu benda dengan selang waktu total yang diperlukan untuk menempuh lintasan tersebut. Secara matematis dapat dituliskan V rata-rata sama dengan S1 tambah S2 tambah S3 per T1 tambah T2 tambah T3. Keterangan V rata-rata sama dengan kecepatan atau kelajuan rata-rata, S sama dengan lintasan yang ditempuh, T sama dengan selang waktu untuk menempuh lintasan tersebut. Kalian tentu tahu speedometer yang terdapat di kendaraan bermotor. Speedometer tersebut tidak mengukur kecepatan, tetapi mengukur kelajuan. Angka yang ditunjukkan selalu berubah-ubah. Speedometer ini menunjukkan kelajuan sesaat dari kendaraan yang sedang bergerak. Contoh soal: seorang siswa berjalan dengan lintasan A, B, C seperti gambar berikut. Kita lihat pada gambar A, B, C. Selang waktu dari A ke C 10 sekon. Tentukan kelajuan dan kecepatan siswa tersebut. Penyelesaian diketahui yang pertama itu jarak itu AB tambah BC sama dengan 3 meter tambah 4 meter sama dengan 7 meter. Selang waktu yang diperlukan itu 10 sekon. Ditanya kelajuan dan kecepatan sama dengan titik. Jawab dari gambar tadi, soal tadi dapat kita kerjakan menggunakan teorema Pythagoras dalam matematika, yaitu
AC sama dengan akar AB kuadrat tambah BC kuadrat. Dari sini kita dapat menentukan panjang AC dalam segitiga tersebut, yaitu AC sama dengan akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Hitung akar 3 kuadrat itu 3 kuadrat 9 dan 4 kuadrat itu 16. Jadi dapat kita tuliskan AC sama dengan akar 9 tambah 16. Setelah itu 9 tambah 16 hasilnya adalah 25. Jadi AC sama dengan akar 25. Akar 25 itu nilainya adalah 5. Jadi AC-nya sama dengan 5 meter. Kenapa 5? Karena 5 kali 5 sama dengan 25. Berikut untuk menentukan kelajuan sama dengan jarak per waktu. Sama dengan 7/10 sama dengan 0,7 meter per sekon. Itu dari kelajuan ya. Berikut untuk menentukan kecepatan, itu dengan persamaan tadi, kecepatan sama dengan perpindahan per waktu sama dengan 5/10 sama dengan 0,5 meter per sekon. Contoh soal nomor 2, sebuah bus melaju di jalan tol yang lurus selama 3 menit pertama. Bus itu menempuh jarak 45 km. 15 menit selanjutnya menempuh jarak 15 km dan 15 menit selanjutnya menempuh jarak 20 km. Tentukanlah kelajuan rata-rata bus tersebut. Penyelesaian diketahui S1 sama dengan 45 km, S2 15 km, S3 sama dengan 20 km. T1 sama dengan 30 menit, T2 sama dengan 15 menit, T3-nya sama dengan 15 menit juga. Ditanya kelajuan rata-rata sama dengan titik-titik. Jawab, V rata-rata sama dengan lintasan yang ditempuh benda per waktu total. Jadi dapat kita tuliskan seperti dengan menggunakan persamaan tadi, yaitu V rata-rata sama dengan S1 tambah S2 tambah S3 per T1 tambah T2 tambah T3. V rata-rata sama dengan kita masukkan nilai-nilai dari S1, S2, S3 berikut juga dengan T1, T2 dan T3. Jadi dapat kita tuliskan 45 km tambah 15 km tambah 20 km per 30 menit tambah 15 menit tambah 15 menit. Jadi hasilnya dapat kita tuliskan V rata-rata sama dengan 80 km per 60 menit. 80 km per 60 menit. Ingat bahwa dalam 60 menit itu sama saja dengan 1 jam. Jadi dapat kita tuliskan V rata-ratanya sama dengan 80 km per 1 jam atau 80 km per jam. Berikut ada tugas mandiri. Terdapat dalam buku maestro halaman 13 dan 14. Itu latihan soal 1.1, nomor 1 dan nomor 2. Jangan lupa untuk menuliskan dengan jelas nama lengkap dan kelas. Hasil pekerjaan dikirimkan melalui email marcelmisa3@gmail.com. Demikian video pembelajaran dan juga tugas yang akan kalian kerjakan. Selamat bekerja. Sampai jumpa pada pertemuan kita berikut di video-video yang akan datang, dan terima kasih.